Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar Mbak Widi ya? Iya, Bu. Bagaimana nih Mbak Widi kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana? Keluarga juga sehat kan? Alhamdulillah semuanya sehat, Bu. Baik, sebelumnya saya ingin mengenal lebih jauh nih tentang Mbak Widi. Biar lebih akrab gitu tentang Mbak Widi. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, Mbak Widi ini di rumah melakukan aktivitas apa saja? Saya di rumah itu membantu orang tua, Bu. Karena ini saya tinggal sama nenek, jadi saya membantu nenek, Bu. Ya, menyapu, membersihkan rumah, mencuci piring, kayak gitu, Bu. Ya bagus. Ada hobi lain nggak nih di rumah? Melakukan hobi apa? Kalau hobi saya sih, terkadang kalau sore kayak gini tuh, saya ikut teman-teman untuk bulu tangkis gitu, Bu. Jadi lebih senang berolahraga gitu ya Mbak Widi? Iya, Bu. Bagus. Karena kan di musim pandemi seperti ini harus sering-sering olahraga biar sehat gitu Mbak Widi ya? Iya, Bu. Mbak Widi tinggal di mana ini? Tinggal di Tanjung Anom Nganjuk, Bu. Oh gitu. Kelas berapa Mbak Widi? Ini naik kelas 12, Bu. Oh gitu. Kelas 12 apa? Kelas 12 TKJ, Bu. Ini ya, sekolahnya masih daring ya? Iya, Bu. Bagaimana? Di daerah sana ini sinyalnya bagaimana? Lancar atau enggak? Ya kadang lancar, kadang enggak, Bu. Karena sinyalnya di sini tuh menurut saya tuh kurang bagus, Bu, untuk pembelajaran daring seperti ini. Ya, gitu ya. Kendalanya kalau kuliah daring harus sabar gitu. Harus tetap semangat ya Mbak Widi mengikuti pelajarannya ya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya. Saya mengetahui tentang Mbak Widi. Iya, Bu. Begini Mbak Widi, tidak apa-apa ya Ibu menghubungi Mbak Widi karena ada sesuatu hal yang penting yang ingin Ibu bahas, yang Ibu bicarakan sama Mbak Widi. Bersedia ya? Iya, Bu, bersedia, Bu. Ya, tidak. Ya. Baik, berhubung ini kan juga masih pandemi ya. Tidak bisa untuk tatap muka, jadi Ibu hubungi melalui online seperti ini. Tidak apa-apa ya? Iya, Bu, tidak apa-apa. Saya juga mengingat bahwa peningkatan di daerah saya ini semakin jauh, Bu. Jadi semakin peningkatannya itu semakin tinggi, Bu. Jadi saya juga memaklumi kalau Ibu menghubungi saya melalui media sosial seperti ini. Bagus, terima kasih. Sebelumnya Mbak Widi tahu nggak sih kenapa kok Ibu menghubungi Mbak Widi? Kurang tahu sih, Bu ya. Memangnya ada apa, Bu ya? Apa yang menjadi permasalahan yang kok Ibu sampai menghubungi saya begitu, Bu? Baik, begini ya Mbak Widi, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, gimana ya? Kita hanya memiliki waktu sekitar 15 menitan lah ya, untuk kita saling sharing, untuk saling berbicara gitu. Iya, Bu. Yang nantinya santai-santai, relax gitu. Atur dulu posisinya nih, udah nyaman atau belum nih Mbak Widi? Sudah nyaman, Bu. Bagus. Oke, baik. Mbak Widi, saya mau tanya, apa benar nilai Mbak Widi ini di sekolah semakin turun? Bahkan peringkat dari Mbak Widi ini semakin turun ya? Apakah benar seperti itu? Iya, Bu. Dari kemarin saya melihat nilai kan, Bu. Jadi kok ada beberapa mata pelajaran itu nilainya sangat turun drastis, Bu. Jadi saya juga bertanya-tanya pada diri saya, kenapa kok bisa sampai turun jauh seperti ini nilai saya gitu, Bu. Jadi naik kelas ke-12 ini nilainya semakin turun gitu ya. Kira-kira rata-rata nilai dari Mbak Widi ini berapa? Kok sampai turun ini?
Sebelumnya itu nilai saya 90, 80 gitu Bu ya. Jadi penurunannya itu hampir 20% lah Bu. Ya, jadi benar ya. Eh, Nilai dari Mbak Widi ini turun. Bahkan peringkat dari Mbak Widi ini turun. Karena saya dapat informasi dari wali kelas kamu. Iya Bu. Benar ya? Iya Bu, benar. Memang ada beberapa nilai yang menurut saya itu turun drastis Bu. Ya, sangat disayangkan ya. Jadi Iya Bu. gini Mbak Widi, tidak perlu khawatir ya, tidak perlu sungkan-sungkan Mbak Widi bercerita. Karena hal yang Mbak Widi sampaikan kepada Ibu tidak ada yang mengetahuinya. Jadi hanya Ibu dan Mbak Widi yang mengetahuinya. Jadi kalau ada permasalahan gitu bisa dibicarakan kepada Ibu. Baik Jadi Bu. Ibu mengerti bagaimana kondisi Mbak Widi nantinya. Jadi ya santai-santai aja, tidak perlu takut. Apa saja dari Mbak Widi bisa ke Ibu. Sebelumnya Ibu belum memperkenalkan diri ya? Apakah sudah kenal Ibu atau belum nih? Kalau di sekolah itu saya sudah pernah melihat Ibu. Akan tetapi kalau alangkah lebih baiknya lagi kalau Ibu memperkenalkan diri Bu. Begitu Bu ya. Ya, jadi saya lebih kenal lebih jauh tentang Mbak Widi. Mbak Widi nggak kenal saya kan, nggak imbang nantinya. Iya Bu. Gitu ya. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Elizabeth. Bisa kamu panggil Ibu Elizabeth. Gitu juga guru kok di sekolah Mbak Widi. Iya Bu. Gini, sekarang Mbak Widi bisa ceritakan. Coba ceritakan nih, kenapa kok nilainya ini kok bisa turun, bahkan peringkatnya dari Mbak Widi ini turun. Kenapa? Bisa diceritakan kenapa kok bisa turun? Mungkin sih Bu ya, kalau menurut saya nilai saya turun itu karena saya terlalu banyak mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Sepertinya kok itu yang menjadi permasalahan atau yang menjadi kendala untuk pembelajaran saya. Sepertinya kok itu Bu. Walah, lah Mbak Widi ini mengikuti organisasi apa saja di sekolah? Mengikuti organisasi apa saja? Saya mengikuti pramuka, lalu paskibraka, paduan suara, dan OSIS Bu. Oh iya, semua diborong sama Mbak Widi ya? Ya Bu, karena katanya itu kalau mengikuti ekstrakurikuler akan mendapatkan pengalaman lebih jauh lagi gitu Bu. Ya. Begini, organisasi yang Mbak Widi organisasi ekstrakurikuler yang Mbak Widi ikutin ini di hari yang sama atau beda-beda hari atau gimana ya Mbak? Beda-beda hari Bu. Jadi untuk kegiatan OSIS itu ada di hari Senin, lalu kegiatan pramuka di hari Jumat, paduan suara di hari Kamis, lalu paskibraka di hari Rabu. Jadi beda-beda hari gitu ya Mbak Widi? Iya Bu. Mbak Widi ini apakah dengan Mbak Widi mengikuti organisasi, apakah tidak mikir ke depannya, nanti gimana ngatur waktunya, pelajarannya, mengerjakan pelajarannya seperti itu? Sebenarnya sih saya sudah pernah atau bahkan saya itu memikirkan bahwa dampak apabila saya mengikuti terlalu banyak ekstrakurikuler itu akan berdampak buruk kepada pembelajaran atau yang mengakibatkan nilai saya menjadi turun. Jadi Mbak Widi ini bingung ya dalam mengatur waktunya antara memilih organisasi yang terlalu banyak dan seperti itu ya. Jadi Iya, nilainya sampai turun seperti ini. Iya Bu. Begini Mbak Widi, kan Mbak Widi ini kan naik ke kelas 12. Apakah di sekolah tidak ada aturan khusus yang mewajibkan untuk mengikuti beberapa ekstrakurikuler berapa gitu? Kalau di sekolah itu sebenarnya ada Bu peraturan. Satu siswa maksimal mengikuti 3 ekstrakurikuler. Begitu ya Bu ya. Akan tetapi menurut saya peraturan di sekolah yang seperti itu
diabaikan oleh beberapa guru, bahkan beberapa anak itu, Bu. Karena banyak teman saya itu yang mengikuti 4 ekstrakurikuler seperti saya ini, Bu. Jadi menurut saya ada sebenarnya peraturan di sekolah seperti itu, akan tetapi peraturan itu diabaikan oleh siswa maupun guru di sekolah tersebut. Seperti itu ya Mbak Widi. Iya, Bu. Lalu Mbak Widi ini apakah nggak kepengen untuk bagaimana cara agar bisa ini mengatur waktunya seperti apa biar Mbak Widi ini bisa mengatur waktunya dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru seperti itu. Kalau rencana saya sih, Bu, saya ingin keluar, akan tetapi saya tidak enak, Bu, karena saya dalam ekstrakurikuler tersebut memiliki termasuk anggota yang aktif. Jadi kalau saya keluar, saya takut nanti akan berdampak buruk kepada adik-adik saya, Bu, seperti itu. Jadi saya bingung, sebenarnya saya tidak bisa membagi waktu untuk belajar, untuk mengikuti ekstrakurikuler, akan tetapi saya juga bingung bagaimana cara saya untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Ya, Mbak Widi ini kan bisa ngomong dengan ketua ekstrakurikulernya, bisa membicarakan dengan ketuanya organisasi itu, ekstrakurikulernya itu. Pasti kan ada ya, di ekstrakurikuler ada ketua dari masing-masing seperti itu. Apalagi kan ini Mbak Widi kan naik ke kelas 12. Ujian-ujian dari Mbak Widi hadapi ini kan juga banyak nantinya. Iya, Bu. Kelas 12 ini kan banyak ujiannya. Jadi apakah nggak ada batasan dalam mengikuti organisasi seperti itu? Soalnya kan ujian-ujian juga banyak toh nantinya di kelas 12. Iya, Bu, ini rencana saya. Menurut Ibu, apakah saya harus keluar dari organisasi tersebut atau saya tidak keluar, akan tetapi saya mengikuti seadanya waktu saja. Jadi saya tidak harus ada dalam organisasi itu atau ekstrakurikuler itu. Gini, saya kembalikan ke Mbak Widi ya. Dari Mbak Widi sendiri nih, bagaimana untuk kemauannya dari Mbak Widi ini, maunya ingin seperti apa? Kalau kemauan saya sih, saya tidak ingin keluar, Bu, karena saya juga niat dalam ekstrakurikuler itu. Jadi mungkin saya setelah kelas 12 ini saya akan membagi waktu untuk memperbanyak pembelajaran daripada ekstrakurikuler. Bagus. Menurut Ibu, keputusan dari Mbak Widi ini sangat bagus. Sudah mengetahui, sudah memahami bagaimana tindakan Mbak Widi selanjutnya, agar Mbak Widi juga bisa ngatur waktunya ya, agar nilai dari Mbak Widi ini nggak turun gitu, semakin baik dalam belajarnya, seperti itu. Baik, Bu, terima kasih untuk masukannya. Maka cukup bagus tindakan dari Mbak Widi ini. Jadi mulai kapan nih Mbak Widi mau melakukannya? Mungkin minggu depan, Bu, ya, karena minggu depan itu kan sudah masuk untuk ujian-ujian. Jadi kan kelas 12 ini kan banyak sekali ujian yang harus dihadapi. Jadi kemungkinan minggu depan itu ada ujian. Lalu saya harus bisa mengatur waktu untuk belajar, untuk mementingkan pembelajaran daripada ekstrakurikuler. Bagus, Ibu tunggu ya keputusan dari Mbak Widi. Pokok minggu depan dilaksanakan loh ya. Baik, Bu. Kan ini dengan wali kelas kamu. Baik, apa Bu. Nih surat pernyataan agar kamu mau melakukannya? Ayo gimana? Mungkin nggak perlu surat pernyataan, Bu. Mungkin cukup pembuktian saja dari saya, begitu, Bu, ya? Ya, itu ya. Bapak dilaksanakan loh ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya bicarakan dengan wali kelas kamu. Baik, Bu.
Ibu harap setelahnya kamu bisa mengatur waktunya dengan baik, belajarnya juga bisa lancar, nilainya juga semakin baik, seperti itu. Amin. Rajin Terima belajar, kasih, Bu. sungguh. Jadi bagaimana nih perasaan dari Mbak Widi setelah melakukan konseling ini? Apakah sudah tenang, sudah lega, atau ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Alhamdulillah saya sudah merasa lega, Bu, karena saya itu sebenarnya tahu bahwa nilai saya itu turun. Akan tetapi saya bingung untuk berkonsultasi ini kepada siapa ya. Lalu ibu menghubungi saya, itu saya senang sekali. Ibu membicarakan mengenai nilai saya yang turun, lalu memberikan solusi, memberikan semangat. Jadi saya termotivasi untuk terus belajar agar nilai saya itu menjadi lebih baik lagi. Bagus, Mbak Widi. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Bagus, berhubung konseling kita hari ini juga mau habis. Jadi Ibu simpulkan ya, di awal tadi Mbak Widi bingung dalam mengatur waktunya antara memilih organisasi dengan membagi waktunya belajar, seperti itu. Lalu di akhir-akhir ini Mbak Widi juga sudah mengetahui bagaimana tindakan dari setelah ini gitu, bisa Mbak Widi lakukan dengan baik. Iya, Seperti Bu. itu ya. Baik, Bu. Bagus. Terima kasih ya Mbak Widi waktunya. Saya juga Nanti kalau berterima ada, kasih kepada Ibu karena sudah memberikan solusi kepada saya. nah ya, nanti kalau ada permasalahan apapun, nanti bisa diceritakan ke Ibu, tidak apa-apa. Kalau ada masalah apa gitu, jangan sungkan-sungkan ke Ibu. Baik, Bu. Ya, kasih. Saya izin live dulu ya Mbak Widi. Baik, Bu. Terima kasih untuk motivasinya, untuk semangatnya. Saya yakin saya bisa belajar lebih rajin lagi. Ya Mbak Widi, bagus. Selalu semangat ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.